Halo guys, dalam tayangan kali ini Mimin akan menceritakan raja-raja yang pernah menjadi pengageng di Puro Mangkunegaran yang dirangkum dari berbagai sumber sejarah. Dari yang selalu membawa kematian bagi para musuhnya, yang melahirkan Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri, yang paling singkat menjadi raja, yang paling kikir, yang paling kaya raya, hingga yang paling tampan. Untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Praja Mangkunegaran dalam catatan sejarah terlahir dari hasil perundingan Salatiga pada tanggal 17 Maret tahun 1757. Praja Mangkunegaran juga masih memiliki ikatan saudara dengan 3 swapraja lainnya di kawasan Vostenlanden yakni Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kasultanan Yogyakarta, dan Praja Pakualaman. Nah, masuk ke intinya, mari kita mulai dari raja pertama sekaligus pendiri Praja Mangkunegaran yakni Raden Mas Said atau yang dijuluki Pangeran Sambernyawa. Julukan ini diberikan oleh Nicholas Hartin, perwakilan dari VOC, karena di dalam peperangan Raden Mas Said selalu membawa kematian bagi musuh-musuhnya. Raden Mas Said merupakan putera dari Pangeran Mangkunegaran Kartasura atau cucu dari Sunan Amangkurat IV. Raden Mas Said diangkat menjadi Pangeran Miji melalui perjanjian Salatiga yang isinya diangkat menjadi Pangeran Miji artinya mandiri. Dalam pengangkatan tersebut Raden Mas Said memiliki hak-hak istimewa yang kedudukannya dekat dengan raja, atau setingkat dengan Pangeran Adipati Anom atau Putera Mahkota. Bahkan diperlakukan sebagai raja ketiga di Jawa Lo, selain Raja Satu Sunan dan Raja Dua Sultan. Selain itu Raden Mas Said juga diberi tanah lungguh sebesar 4.000 karya. Dan mendirikan istana di pinggir Kali Pepe, tempat itulah yang hingga saat ini kita kenal sebagai Istana Mangkunegaran. Raden Mas Said selama bertahta 40 tahun dari tanggal 28 Desember tahun 1757 hingga tanggal 23 Desember tahun 1795 bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I tercatat sebagai Raja Jawa pertama yang melibatkan wanita di dalam angkatan perang. Selama menjalankan pemerintahannya, ia menerapkan prinsip Tridharma. Tridharma itu meliputi Mulat Sarira Hangrasawani, Rumangsa Melu Handarbeni, dan Melu Hangrungkebi. Tampuk kekuasaan Praja Mangkunegaran dilanjutkan cucu dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I yakni Raden Mas Sulomo. Masa pemerintahan Raden Mas Sulomo yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara II dimulai tahun 1796 hingga 1835. Mangkunegara II selama memimpin Praja Mangkunegaran ternyata dikenal dengan raja yang melakukan perluasan wilayah Logaes bahkan menambah wilayahnya sekitar 1.500 karya. Di masa pemerintahannya pula status kepemilikan tanah yang sebelumnya hanya berstatus tanah lungguh menjadi tanah fazal yang bersifat diwariskan turun-temurun. Selain perluasan wilayah Raja kedua Mangkunegaran ini juga menitik beratkan pada ketahanan kerajaan dengan mendirikan Legiun Mangkunegaran, yakni korps angkatan bersenjata milik Praja Mangkunegaran. Setelah Mangkunegara II tampuk kekuasaan Praja Mangkunegaran dilanjutkan oleh cucunya yakni Bandara Raden Mas Sarengat.
Selama berkuasa yakni tahun 1835 sampai tahun 1853 beliau bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara III. Yang menarik dari Raja ketiga Mangkunegaran ini dulunya pernah ikut serta bersama kakeknya, Mangkunegara II, terlibat Perang Jawa menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1825 sampai tahun 1830, ia ditempatkan di perbatasan antara Mangkunegaran dan Kesultanan Yogyakarta, yaitu di Desa Jatinom dan Kepurun, saat ini merupakan wilayah dari Kabupaten Klaten. Dalam pemerintahannya, Mangkunegara III melanjutkan penataan Mangkunegaran melalui model pemerintahan dengan administrasi yang teratur. Di masa pemerintahan ini Kabupaten Karanganyar, Wonogiri dan Malangjiwan lahir sekitar tahun 1847. Mangkunegara III memiliki minat besar terhadap kesenian wayang purwa. Pada masa pemerintahannya, Kitab Serat Dewa Ruci diperintahkannya untuk disalin kembali.